Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat semua, Alhamdulillah. ya. Ya, semuanya sehat. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah nanti kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Dan sebelum kita mulai, ya, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan, kita berdoa dulu ya. Berdoa di selesai. Ya, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah absen dulu ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, siapa yang pagi tadi sudah sarapan? Semuanya sudah sarapan, ya, insya Allah. Hasil dari sarapan itu adalah sari-sari makanan, ya. Nah, sari-sari makanan itu akan diedarkan oleh siapa di dalam tubuh kita? Darah. Darah, ya betul, nih. Darah. Jadi hari ini nanti kita belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama, nih, melalui kegiatan percobaan sederhana membuat model komponen penyusun serta pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen penyusun dengan darah, nih, dengan benar. Pengantar dulu untuk materi kita hari ini, nih, biar kita bisa memahami, ya. Nah, terkait tentang sistem peredaran darah pada manusia, tahukah kalian bahwa makanan yang kita makan perlu diedarkan ke seluruh tubuh? Tahu ya? Nah, organ tubuh bagian mana yang dapat melakukannya? Tadi sudah pada menjawab, ya. Silakan mengukur kemampuan awal kalian. Ustazah mau mengadakan pretest dulu. Ini ya, komponen penyusun darah ini terdiri dari gambar apa saja ini? Nah, silakan nanti kalian identifikasi ya, kalian hipotesis, buat hipotesisnya. Ini gambar apa? Bisa juga kalian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dipahami. Nah, ini juga nih, kenapa kok kita bisa nanahan? Ya, silakan bisa dirumuskan pertanyaannya juga ya. Apa yang terjadi dalam tubuh kita nih sehingga kok tubuh kita nanahan nih. Ini juga ketika kita bersepeda terus jatuh terus berdarah, ya, tubuh kita bisa secara otomatis nih darah tidak mengalir terus-menerus tapi bisa berhenti dengan sendirinya kecuali kalau itu tadi ya, pernahkah bagian tubuhmu terluka? Proses apa yang terjadi sehingga luka itu tidak berdarah lagi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar terus-menerus? Nah, ini silahkan kalian buat hipotesisnya ya. Dibuat hipotesis, bisa juga ditambahkan dari gambar-gambar yang Ustazah tampilkan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan juga dirumuskan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami, Ustazah sudah bagikan LKPD yang untuk kalian kerjakan. Untuk LKPD sikap kalian, terus keterampilan kalian. Nah, salah satunya untuk keterampilan itu adalah ketelitian, kecermatan. Jadi, nanti kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan laporannya dikirimkan ke Ustazah Japri saja ya. Dan juga disertai dengan video. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke sesi diskusi dan presentasi ya, hasil dari pengerjaan LKPD. Ada 3 lapisan yang terbentuk. Bagian paling atas dan jumlahnya paling banyak adalah plasma darah. Bagian tengah dan jumlahnya yang paling sedikit adalah sel darah putih. Bagian paling bawah yang berwarna merah adalah sel darah merah. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Itu nggih untuk hasil pengerjaan. Kita lanjutkan ya untuk membahas LKPD-nya. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama coba nih, ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran? Yang pertama tadi apa? Nggih, yang keras ya Mbak. Ada 3 yang pertama.
plasma darah di bagian atas yang terdiri paling banyak. Yang kedua, yang bawah plasma sel darah. Ada berapa lapisan tadi? 3. Kita menyebutkan plasma sel darah putih, terus yang paling bawah berarti yang mana? Sel darah merah. Ya, makasih Mbak. 3. Analogikan setiap lapisan yang terbentuk dengan komponen penyusun darah. Bagian apa? Yo, silakan Mbak Khairunisa mau jawab ini. Silakan Mbak Khairunisa. Plasma. Ya? Monggo. Plasma. Yang tadi berarti lapisan yang terbentuk lapisan paling atas tadi apa? Apakah pewarna, apakah air, apakah minyak? Oh ya, minyak. Minyak dianalogikan apa Mbak? Monggo. Sebagai plasma. Lapisan paling atas minyak, plasma darah, terus lapisan apa lagi? Lapisan tengah air sebagai sel darah putih. Lapisan yang paling bawah pewarna makanan dianalogikan sel darah merah. Sel darah merah. Oke, terima nomor 4. Pertanyaan di LKPD nomor 4. Sebutkan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Ya. Saya Us. Oke, monggo. Siapa ini? Mbak siapa ini? Ya, silakan Mbak Taskia. Plasma darah fungsinya mengedarkan sari-sari makanan, mengedarkan hormon, dan mengangkut sisa metabolisme. Sel darah merah mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih fungsinya membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Terus, keping darah membantu proses pembukuan darah. Oke. Ya, terima kasih Mbak Taskia atas jawabannya. 5. Sebutkan fungsi darah sekarang. Jadi fungsi darah Mbak. Fungsi darah diantaranya yaitu mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan serta sisa metabolisme, membunuh kuman atau kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan menutup luka. Ya, oke. Komponen penyusun darah itu terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, terus nanti materinya tentang bagaimana proses pembekuan darah, yang terakhir adalah fungsi dari darah. Jadi komponennya kurang lebih seperti ini, terdiri dari lapisan-lapisan. Terus ini adalah sel darah putih, sel darah merah, ini adalah keping darah, atau trombositnya. Nah, untuk percobaan kalian tadi, kira-kira nanti mewakili seperti ini, meskipun karena peredaran darah ini kan menjaga kestabilan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh yang ini diperankan oleh sel darah putih, melakukan pembekuan darah ini yang diperankan oleh keping darah, alat transportasi nutrisi dan metabolisme ini diperankan oleh plasma darah, alat transportasi oksigen diperankan oleh sel darah merah. Itu untuk penguatan materi dari Ustazah terkait tentang materi sistem peredaran darah. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan apa ditanyakan? Jelas? Jelas, Ustazah. Jelas. Ya, kalau sudah jelas kita lanjut ke refleksi tadi kita sudah membuat kesimpulan, sudah Ustazah kasih penguatan kesimpulan, monggo. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini sekaligus refleksi ya. Ini ada 3 lapisan salah. Boleh lapisan, terus apa lagi Mbak kesimpulannya? Yaitu air sebagai sel darah putih, minyak sebagai plasma, dan kalau sudah berarti nanti silakan dikerjakan untuk post-test tadi. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita untuk pekan depan kita belajar tentang sistem
peredaran darah, jantung, dan pembuluh darah nih. Semangat. Assalamualaikum.